Sebelumnya di Lord Issuing, ternyata yang menyelinap dari belakang mereka adalah macan bayangan. Macan bayangan ini memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Mereka berdua kewalahan menghadapi macan itu. Hari semakin gelap. Manusia setengah ular tersebut menyarankan ke Shuyin agar mereka mencari tempat yang aman. Karena apabila hari menjadi gelap, macan tersebut akan semakin kuat. Shuyin menyetujui hal tersebut. Tapi ketika dia hendak pergi, macan tersebut menyerang dirinya. Dia tahu hanya dia seorang yang diincar macan itu. Maka dia mengusulkan untuk berpisah. Dan Shuyin memancing menjauh macan bayangan itu dari pamannya, yaitu manusia setengah ular tersebut. Ketika sudah sedikit jauh, maka terjadilah pertarungan mereka berdua. Macan itu sangat lincah, begitu juga dengan Shuyin. Tapi itu tidak cukup mengalahkan macan tersebut. Shuyin terkena beberapa serangan dan membuat dirinya memuntahkan darah. Dia pun tidak bisa bangkit karena macan tersebut menahan dirinya. Tapi ketika Shuyin menyerah dan beranggapan dia akan mati, tiba-tiba dia bermimpi berada di suatu tempat di rumahnya, dan di sana terdapat orang tuanya yang berdiri melihat dirinya. Shuyin mulai berlari untuk menghampiri kedua orang tuanya, tapi itu tidak terjadi karena begitu banyak dia berlari dengan kecepatan penuh, dia tetap tidak dapat ke tempat kedua orang tuanya. Sampai tempat tersebut menjadi gelap. Dia merasa kalau dia akan menyerah dan akan membiarkannya seperti itu. Tapi perlahan semuanya menjadi terang dan muncullah beberapa yang menyemangati dirinya, yaitu orang tuanya. Karena itu Shuyin bangkit kembali dan mulai menyerang macan bayangan tersebut. Kali ini Shuyin menjadi semakin kuat dan dia berhasil membunuh macan bayangan tersebut. Kemudian karena kekuatannya telah habis, dia pun pingsan. Kebetulan pamannya yang manusia tengah ular tersebut berada di dekatnya. Jadi dia dibawa kembali. Kemudian di malam harinya, selagi mereka makan, ternyata ada yang melihat mereka dari kejauhan. Ternyata yang melihat mereka merupakan sebuah organisasi rumah naga. Di pagi harinya, mereka akan melakukan misinya, yaitu membunuh Raja Serigala Bulan dan mengambil hatinya. Shuyin dengan mudah membunuh Raja Serigala tersebut. Ketika hendak berjalan pulang, mereka dijegat oleh beberapa bandit. Bandit ini sudah pasti ingin merampok buruan mereka. Ternyata 10 tahun lalu, para bandit ini pernah menyerang daerah Shuyin. Paman setengah ular yang bernama Paman Zong pernah bertarung dengan pemimpin bandit tersebut. Dan Paman Zong dibuat hampir mati. Kalau tidak datang bantuan, Paman Zong akan mati dan para bandit tersebut kabur. Di sini Shuyin akan membalas dendam apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Dia mulai menyerang yang paling lemah terlebih dahulu, yaitu seorang penyihir. Walaupun mereka menghalangi dengan panah, tapi itu bukanlah halangan bagi Shuyin, dan dia berhasil membunuh penyihir itu. Maka waktunya telah tiba untuk membasmi pemimpin penjahat tersebut. Maka pertarungan pun terjadi. Sesuai dugaan, Shuyin berhasil mengalahkan para bandit dengan mudah. Kemudian Shuyin mengejar bandit yang kabur, dan sampailah Shuyin di markas para bandit. Para bandit tersebut memohon ampun sambil bersujud agar mereka tidak dibunuh, dan sebagai gantinya Shuyin akan diberikan harta rampasan. Beberapa detik kemudian Shuyin merasakan bahwa di sekitarnya berhenti. Hanya dia yang dapat bergerak. Kemudian dalam bayangannya dia melihat muncul mata-mata yang menjijikkan. Dan dia tidak tahu itu kenapa. Tapi ketika dia kembali ke asalnya, dia membawa pamannya untuk cepat-cepat keluar dari markas bandit tersebut. Pamannya tidak tahu kenapa, tapi dia menurut saja. Ketika berada di luar, ternyata yang dirasakan Shuyin adalah sebuah makhluk berkepala besar yang menempel di gunung. Dia tidak menyangka kalau Shuyin menyadari kehadirannya. Karena telah ketahuan, dia memutuskan untuk berpindah tempat. Shuyin menjelaskan apa yang terjadi ke Paman Zongnya. Dia seperti merasakan kehadiran seorang yang begitu kuat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dan dia merasa kalau dia seperti semut yang tak berdaya. Shuyin telah sampai di rumahnya. Tak terduga ternyata dia kedatangan tamu, yaitu teman ayahnya. Walaupun Paman Tongnya tidak menyukai kedatangan pria ini, tapi Shuyin tidak mempermasalahkannya. Kemudian dia menemui adiknya yang sedang lagi main dengan wanita.
Wanita ini merupakan teman masa kecil Suing dan juga anak dari tamu tersebut. Selagi mereka melepas rindu, tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa tamu telah datang. Ternyata yang datang adalah Bai Yunzi, merupakan seorang master. Dan juga Bai Yunzi ini yang menugaskan Shu Ying untuk mengambil hati serigala tersebut. Dan Shu Ying menjumpainya. Di sini Bai Yunzi akan menerima Qinzi sebagai muridnya, yang mana itu adalah adiknya Shu Ying. Tapi Bai Yunzi meminta syarat satu lagi, yaitu memindahkan rumahnya ke daerah Shu Ying. Shu Ying pun dengan santai menerimanya. Kemudian di malam harinya, Suing kedatangan cewek bernama Yuyu. Yuyu ini teman masa kecilnya. Dia pun merapikan baju dan rambut Suing. Tapi setelah itu mereka kedatangan tamu, yaitu seorang pria misterius dengan mengenakan topeng. Pria itu ternyata mempunyai nama Xian, pemimpin dari organisasi Rumah Naga, yang mana Rumah Naga tersebut yang selama ini memantau Suing. Dia di sini karena ingin merekrut Suing menjadi Black Iron Order, sebuah tempat bagi orang yang berbakat bekerja. Sekian dari Donghua ini, kita akan melanjutkan besok. Sampai jumpa di video selanjutnya.